Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita. Baiklah, hari ini video daring kita untuk kelas 1, 2 dan 3 kita masuki untuk kelas 1. Nah, kelas 1 pelajaran fikih boleh dilihat pada halaman 19 tentang azan. Nah, sebelum masuk ke materi, Ustadz akan membacakan dulu materinya. Azan artinya panggilan atau pemberitahuan, dan azan adalah sunnah yang dilakukan sebelum mengerjakan sholat fardu, baik berjamaah maupun sendiri. Azan ini bertujuan untuk memberitahukan kepada kaum muslimin bahwa waktu sholat sudah tiba, sekaligus untuk mengajak sholat berjamaah, sedangkan iqamah memberitahukan dan mengingatkan bahwa pelaksanaan sholat akan dimulai. Nah, sebelum melaksanakan sholat biasanya ada seorang muazin untuk melaksanakan azan. Nah, anak-anak Ustadz sekalian, azan yang ya. Nah, bagaimana bentuk azan itu? Bagaimana lafaz azan? Lafaz azan dari mulai Allahu Akbar 2 kali. Setelah itu baru diakhiri juga dengan Allahu Akbar. Mungkin anak-anak Ustaz udah paham lah masalah tentang azan. Nah, biasanya setelah kita azan ada juga bacaan doanya. Baiklah anak-anak Ustaz sekalian, nah, sebelum kita masuk soal, ada di situ sunah-sunah azan. Bagi orang azan, muazin disunahkan hal sebagai berikut. Yang pertama, suci dari hadas kecil dan besar. Yang kedua, berdiri menghadap kiblat. Yang ketiga, berdiri di tempat yang tinggi. Nah, begitulah penjelasan untuk tentang azan. Oke, baiklah kita masuki soal untuk nomor 1. Soal nomor 1 ialah tuliskan bacaan doa setelah azan. Nah, yang kedua adalah soalnya membuat video azan khusus bagi laki-laki, sementara perempuan membuat video iqamah. Nanti boleh dikirim melalui WA Ustaz. Mungkin cuma itu aja yang bisa Ustaz kasihkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuki pelajaran untuk kelas 2. Materinya tentang sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat Idul Fitri adalah sholat yang dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal setelah kita melakukan puasa Ramadan 1 bulan penuh. Sementara sholat Idul Adha adalah yang dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah, yang biasanya itu pada hari kurban. Cara mengerjakan sholat Idul Fitri sama dengan mengerjakan sholat Idul Adha. Perbedaannya hanya pada waktu, tanggal, dan niat. Nah, lafaz niat untuk sholat Idul Fitri adalah usolli sunatal Idul Fitri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Sedangkan niat untuk sholat Idul Adha usolli sunatal Idul Adha rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Bagaimana cara untuk melaksanakannya? Yang pertama adalah imam memulai sholat dengan mengucapkan takbiratul ihram dan diikuti oleh makmum, dilanjutkan dengan membaca doa iftitah. Lalu takbir sebanyak 7 kali. Nah, di antara takbir kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu baru kita membaca surah Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan surah Al-Quran. Setelah itu ada rakaat kedua. Kita setelah berdiri dengan tenang lalu membaca takbir 5 kali dan diselingi dengan tasbihnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, lalu membaca surah Al-Fatihah dan surah seperti surah Al-Ghasyiyah.
ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud, dan membaca tasyahud akhir. Nah, yang terakhir, selesai sholat lalu mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh khatib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak Ustadz, kita masuki untuk materi fikih untuk kelas 3. Nah, materi kita adalah tentang amalan bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, rahmat, dan ampunan. Nah, amalan-amalan dalam bulan Ramadan banyak sekali, yang diantaranya adalah sholat tarawih. Sholat tarawih yang biasa kita lakukan secara berjamaah di masjid, ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Banyak membaca Al-Quran, insya Allah hati kita akan tenang dan puasa kita insya Allah lancar. Nah, selain itu kita perbanyak juga sedekah. Selain itu kita juga perbanyak sedekah. Dengan memperbanyak sedekah itu banyak sekali manfaatnya, terutama adalah untuk supaya rezeki kita lebih lancar, terhindar dari segala musibah atau cobaan. Apapun yang Allah berikan cobaan, insya Allah akan Allah lancarkan dalam kehidupan kita. Jadi cukup sekianlah penjelasan dari Ustadz. Semoga bermanfaat bagi anak-anak Ustadz sekalian. Kita masuki soal yang pertama adalah soal yang pertama, nomor 1, sebutkan amalan-amalan apa saja yang dilakukan ketika berpuasa. Nomor 2, sebutkan pengertian dari sholat tarawih. Nomor 3, kapankah waktu sholat tarawih dilaksanakan? Nomor berikutnya, berapakah jumlah rakaat sholat tarawih? Nomor terakhir, sekian soal yang Ustaz kasihkan. Semoga anak-anak Ustaz bisa menjawabnya. Dan pesan Ustaz adalah jangan lupa sholat 5 waktu, ngaji Qur'annya dibagusi lagi, dilancari lagi. Yang berikutnya adalah jaga kebersihannya, jangan keluar rumah. Terakhir dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.